Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tematik, tema D, dengan muatan pelajaran IPS. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pengaruh globalisasi sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh, adanya kemudahan untuk memperoleh produk dari negara lain, misalnya makanan. Selain di bidang pangan, masih banyak pengaruh globalisasi di bidang lainnya, seperti bidang ekonomi, budaya, transportasi, informasi, dan komunikasi. Globalisasi juga menjadi pendorong Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama yang terjalin yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan, serta sosial budaya. Berikut contoh kerjasama antar anggota ASEAN di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial, yang pertama, menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Kerjasama ini menekankan pada kesejahteraan golongan berpenghasilan rendah dan penduduk pedesaan melalui perluasan kesempatan kerja dengan pembayaran wajar. Yang kedua, menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women. Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama, pemajuan, dan pelindungan hak perempuan. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Kerjasama ini sebagai upaya memperbaiki efisiensi dan efektivitas manajemen publik. Peran Indonesia di bidang sosial, mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah dan lembaga lainnya. Indonesia mengirimkan bantuan ke negara-negara yang sedang terkena bencana atau konflik, melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk ASEAN. Setiap negara ASEAN terdapat kebudayaan yang beragam. Keragaman tersebut mendorong kerjasama dalam bidang kebudayaan. Contoh kerjasama dalam bidang kebudayaan. Yang pertama, adanya pertukaran kebudayaan, kesenian, dan film. Yang kedua, pengadaan kerjasama di bidang pariwisata. Yang ketiga, dibentuknya masyarakat sosial budaya ASEAN. Manfaat kerjasama bagi Indonesia dalam bidang kebudayaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, semakin memperkaya kebudayaan Indonesia semakin terkenal di mancanegara. Negara-negara ASEAN juga menjalin hubungan dan kerjasama di bidang politik. Salah satu bentuk dari kerjasama tersebut adalah dibentuknya Organisasi Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community. Tujuan dibentuknya APSC adalah untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN sehingga perdamaian di kawasan Asia Tenggara dapat diwujudkan. Bentuk kerjasama yang dilakukan APSC antara lain menciptakan pemerintah yang baik dengan prinsip-prinsip demokrasi untuk memajukan kedamaian kawasan Asia Tenggara. Mendorong kemajuan kerjasama di bidang maritim ASEAN. Melakukan deklarasi Job Fund atau perjanjian kawasan damai, bebas,
dan netral dari pengaruh negara di luar ASEAN. Menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN. Meningkatkan kekuasaan ASEAN dengan mempererat hubungan dan mengurangi perselisihan. Penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama sebagai upaya ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan regional. Peran Indonesia di bidang politik. Indonesia berperan aktif menjadi penengah dan memfasilitasi dalam penyelesaian konflik beberapa negara. Indonesia berperan dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN atau APSI. Indonesia bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat terlarang. Salah satu dampak negatif globalisasi adalah penyalahgunaan narkoba atau narkotika dan obat bahan berbahaya. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya kasus penyelundupan yang dilakukan warga asing melalui jalur udara maupun laut. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah memberantas narkoba sampai ke akarnya. Dalam lingkup ASEAN, kerjasama di bidang penanggulangan narkoba ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drug Matters atau disingkat menjadi ASOD. Indonesia pun berperan untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN terhadap pemberantasan narkoba melalui Badan Narkotika Nasional atau BNN. Pemerintah mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, BNN bekerja sama dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Baiklah anak-anak hebat, kita sudah mempelajari bentuk kerjasama serta peran Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa saja sih faktor pendorong kerjasama ASEAN itu? Ada yang tahu? Faktor-faktor pendorong kerjasama ASEAN. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Negara-negara dengan sumber daya alam yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kedua, perbedaan ideologi. Ideologi adalah dasar atau landasan suatu negara yang merupakan visi atau cita-cita dari bangsa atau negara tersebut. Yang ketiga, perbedaan teknologi. Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan tiap negara berbeda. Adanya perbedaan tersebut, negara-negara yang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya kurang dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kerjasama ASEAN memberikan manfaat bagi tiap-tiap negara anggota. Adapun manfaat kerjasama ASEAN antara lain sebagai berikut. Meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Memperluas lapangan pekerjaan. Menambah devisa negara. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa video pembelajarannya selalu dipelajari, dipahami, dan diingat.
Sebelum ditutup, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.